petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP, didampingi Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan anggota Bawaslu serta jajarannya, menjambangi rumah dinas kediaman Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pilkada Kalsel tahun 2020. Petugas PPDP menyerahkan formulir tanda bukti pendaftaran pemilihan yang akan ditandatangani Wakil Bupati, yang kemudian diserahkan stiker sebagai bukti bahwa rumah kediaman Wakil Bupati telah terdata untuk dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Alhamdulillah hari ini kami didatangi tim Caplet, Ketua KPU, Bawaslu dan seluruh jajarannya, dan kita ingin memastikan warga kita semua terdaftar dan sesuai dengan NEC-nya yang ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jumlah pemilih kita sekitar 124 gitu ya. Mudah-mudahan partisipasinya tinggi. Dengan Caplet ini mungkin juga sambil disosialisasikan agar datang ke tempat-tempat pemilihan yang akan dilaksanakan insya Allah di bulan Desember. Kita berharap mereka juga hari ini kita lihat dengan protokol kesehatan bagaimana kami sampaikan tadi. Kita berharap petugas kita maupun yang kita datangi itu mudah-mudahan tidak tertular dan tidak menular, itu yang paling penting di masa pandemi. Dalam rangka memberikan pelayanan secara online yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan pajak kepada masyarakat, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur melaunching BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Ruang Media Center Sekretariat Daerah, Senin 20 Juli 2020. BPHTB adalah layanan pembayaran, pelaporan, dan verifikasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara elektronik bagi wajib pajak maupun PPAT atau pejabat pembuat akte tanah sebagai pihak yang melakukan kepengurusan tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri merupakan kabupaten keempat di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melaksanakan BPHTB secara online. Dengan adanya BPHTB secara online ini, diharapkan dapat memudahkan dan tentunya dapat meningkatkan ketaatan pembayaran PBB P2 bagi masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri kembali menghantarkan kepulangan 16 orang pasien positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh bertempat di instalasi gawat darurat RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan pada Senin 20 Juli 2020. 16 pasien positif COVID-19 ini telah dinyatakan sembuh total dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta masing-masing setelah menjalani perawatan beberapa hari sebelumnya yang dilakukan baik di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan maupun di tempat karantina yang telah disediakan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah pada siang ini kami akan melepas memberikan pilihan ke berkumpul keluarga. Pelatihan beberapa hari menjalani perawatan baik yang di rumah sakit Hasan Basri maupun tempat karantina di Dinas Kesehatan. Hari ini kita melepas 16 ya. Warga kita yang oleh tim dokter sudah diperkenankan pulang.
Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala ikhtiar dan doa hari ini dikabulkan. 16 lagi warga kita yang bisa pulang. Tentu pesan kami kepada mereka untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi bagaimanapun juga kita tidak tahu ya, meskipun secara medis dinyatakan boleh pulang, ya tetap harus berhati-hati. Karena protokol kesehatan bukan yang sakit, kita pun tetap harus memperlakukan pesan kami tadi. Dan kami juga terima kasih kepada tim-tim medis kita yang selama ini dengan tekun merawat mereka. Dengan jumlah anggota yang sangat terbatas, pasien terus bertambah, mereka masih bisa. Jadi tiada kesyukuran hari ini kami bisa melepas 16, kemarin pasien kita melepas 9, alhamdulillah. Kemudian bisa turun terus ya. Nah, yang bertambah terlalu banyak, yang dirawat bisa pulang ya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian mengadakan pelatihan dasar budidaya cabai dan bawang merah secara organik dan penanganan bagi para petani cabai dan bawang merah. Kegiatan pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad yang sekaligus menandatangani nota kesepahaman pengembangan ekonomi daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Batung pada Selasa 21 Juli 2020. Saya hormati, sebagaimana disampaikan bahwa kerjasama dengan Bank Indonesia ini sudah beberapa kali. Yang pertama dulu di Talagalangsan dan dibangunkan semacam tempat transaksi cabai. Alhamdulillah bisa kita mengendalikan inflasi dan termasuk juga kita bisa mensejahterakan petani Lombok atau cabai besar itu karena diintervensi kemampuannya Bank Indonesia, termasuk kita bantu permodalan melalui perbankan. Inilah yang mengharapkan ulun sangat senang terus berada di tengah-tengah petani karena petanilah penopang ekonomi kita semua. Kegiatan pelatihan ini sendiri diikuti oleh 2 kelompok tani sebanyak 20 orang dan 10 orang penyuluh pertanian Kecamatan Padang Batung yang direncanakan digelar selama 3 hari, yakni dari tanggal 21 sampai 23 Juli mendatang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan hasil produksi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Sebagai wujud pembinaan dan penyegaran pada unit kerja dalam sebuah organisasi, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri melantik serta mengambil sumpah pejabat kepala sekolah tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertempat di ruang Aula Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Selasa 21 Juli 2020. Jalannya seremonial pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sendiri dilaksanakan secara bertahap yang terbagi atas 2 sesi, mengingat adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi di tengah situasi pandemi COVID-19. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia dan bersumpah? Adapun pejabat kepala sekolah yang dilantik hari ini sebanyak 37 orang, terdiri dari 5 orang kepala sekolah menengah pertama, 26 orang kepala sekolah dasar, dan 6 orang kepala sekolah taman kanak-kanak. Sedangkan pejabat fungsional sebanyak 44 orang terdiri dari 1 orang perekam medis terampil, 1 orang perawat terampil, 2 orang dokter pertama, 2 orang bidan pelaksana, 30 orang guru pertama, 2 orang peranata komputer pelaksana, dan 6 orang pengelola pengadaan barang jasa muda.
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan rapat paripurna yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 21 Juli 2020. Rapat paripurna kali ini digelar dengan agenda penyampaian kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2021 yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad. Bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan ikuti upacara HUT Bakti Adiaksa ke-60, Rabu 22 Juli 2020. Dengan mengusung tema Terus Bergerak dan Berkarya, upacara HUT Bakti Adiaksa ke-60 dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin selaku Inspektur Upacara dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan diikuti oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Negeri, dan Kejaksaan Negeri se-Indonesia. Sebanyak 20 orang pasien positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh kembali dihantarkan ke pulangannya oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad didampingi Wakil Direktur RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan Muhammad Arifin di Terima kasih dan alhamdulillah pada hari ini sembuh. Selama pelayanan di rumah sakit ini selaku pasien mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasan ini, dan berhubung kami termasuk pasien yang lama di isolasi sekitar sudah 48 hari ya, jadi suatu semangat kami untuk sembuh, memicu kami untuk sembuh supaya bisa berkumpul lagi pada orang tua, keluarga, dan sanak saudara yang lain. Alhamdulillah hari ini kita bisa melepas pasien kita sebanyak 20 orang, dan sebagaimana kami sampaikan tadi, ini adalah pasien terbanyak yang kita lepas kesembuhannya setelah beberapa waktu yang lalu juga dari setiap hari, setiap saat ada beberapa yang kita lepas. Mudah-mudahan dengan banyak yang dilepas, yang masuk jangan banyak. Nah. Jadi itu standarnya jangan hilang satu tumbuh 1000, itu ini berbalik harusnya. Jadi hilang 20 yang datang jangan ada kalau memungkinkan. Kami berharap kita semua tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa pasien yang telah kena itu tidak menutup kemungkinan untuk tertular lagi. Karena itu penting bagi mereka untuk tetap hati-hati dan menjaga kesehatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri hadiri rapat koordinasi penyelenggaraan reforma agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertempat di ruang Aula Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Rabu 22 Juli 2020. Reforma agraria sendiri adalah suatu istilah dalam upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilik, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, yang salah satunya diimplementasikan dengan pembentukan gugus tugas reforma agraria atau GTRA sebagai ujung tombak pelaksanaannya. Reforma agraria dan dihadiri yang Pak Kanwil BPN Kalimantan Selatan, dan banyak hal yang kita bisa ambil dari pertama dulu bahwa gugus tugas ini adalah merupakan kolaborasi ya. Jadi semua yang punya kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan tanah. Jadi hari ini
mudah-mudahan ini menjadi bagian ikon kita di Rawa, ya. Karena Rawa ini punya kekhasan juga. Ya, mudah-mudahan tadi dengan dukungan Pak Kakanwil kita akan bisa mengembangkan potensi lain yang ada di sungai, termasuk pemanfaatan setiap muka tanah yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi sertifikat ini sangat penting, punya nilai ekonomi dan lain-lain. Ya. Ya, dengan BTRA ini kan banyak tujuannya. Di samping kata Pak Bupati tadi meningkatkan kesejahteraan, di samping itu juga bagi kami sendiri adalah pengamanan aset, termasuk juga mengatasi masalah, pengurangan tumpang tindih, dan kepastian hukum bagi masyarakat dan bagi ya aparat pemerintah juga lebih memudahkan untuk segala apapun kegiatan yang dibangun nantinya di sana tuh sudah ada kepastiannya. Para pemiliknya siapa, kalau perlu ada pembangunan jalan nanti kita berhubungan para pihaknya ke siapa, jadi sudah ada pasti subjek dan objeknya. Itu harapan kita. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsad, Kapolres Siswoyo, dan Dim 1003 Kandangan Dedi Soehartono melepas rombongan peserta bantuan sosial COVID-19 Hulu Sungai Selatan dari TNI dan Polri bertempat di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan pelepasan rombongan yang membawa bantuan sosial ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara yang sama yang digelar secara langsung melalui Pitkon di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 200 buah paket bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Hulu Sungai Selatan dan diserahkan langsung ke penerima di seluruh kecamatan dan dihantarkan oleh rombongan yang terdiri dari 100 orang anggota kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan, 90 orang prajurit TNI dari Kodim 1003 Kandangan, dan 10 orang pasukan Tagana dari Dinas Sosial Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan motor dan disebar ke seluruh wilayah Hulu Sungai Selatan. Secara serentak ya di Kalimantan Selatan di bawah Komando Panglima TNI dan Irwasum Polri lepas bakti sosial dalam rangka COVID-19. Jadi ini acaranya serentak di Kalimantan Selatan ya. Ini hari ini mereka para petugas kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai bagian dari penanganan COVID-19. Seremonial pelepasan balon, melepas burung, ya benar-benar semangat kita ingin melepaskan COVID ini di Kalimantan Selatan. Jadi hari serentak di Kalimantan Selatan. Ya kita harapkan masyarakat terbantu kan, masyarakat terdampak COVID kan. Yang masyarakat itu memberikan bisa mereka tahu persis masyarakat mana sih yang memerlukan bantuan. Ya, jadi mereka udah tahu masyarakat yang mana yang harus mereka bagikan bantuan. Ya. Setelah melepas rombongan peserta bantuan sosial COVID-19 Hulu Sungai Selatan dari TNI dan Polri, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsad, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Siswoyo, dan Dandim 1003 Kandangan Letkol Armet Dedi Soehartono melanjutkan kegiatan telekonferensi bersama Panglima TNI dan Kapolri beserta Gubernur Kalimantan Selatan dengan para Bupati, Kapolres, dan Dandim se-Kalimantan Selatan yang bertempat di ruang Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Kamis 23 Juli 2020. Dalam Pitkon tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur, yang mana dalam sambutannya memaparkan tentang kondisi terkini COVID-19 yang ada di Kalimantan Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri hadiri acara syukuran tanam padi IP 200 kelompok tani Talipuk pada Kamis 23 Juli 2020. Gelaran syukuran tanam padi ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan oleh kelompok tani Talipuk asal Desa Mandala, Kecamatan Talaga Langsat.
Jalannya acara syukuran dirangkai dengan penanaman bibit padi secara simbolis oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad dan Dim 1003 Kandangan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang berlaku. Kebutuhan mereka. Bersyukur mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang Langsa, dan rencana ada 25 hektar memanfaatkan air dari irigasi Telaga Langsa. Kita bersyukur mereka kelompok tani diairi irigasi sehingga mereka bisa mengatur tanam. Ini IP 200, target ingin kirim mereka sampai IP 300 nanti. Itu dari diskusi mereka mengharapkan ada dukungan dari pemerintah daerah agar mereka betul-betul bisa yang 25 hektar itu IP 3. Sekaligus hari ini kita meyakinkan bahwa di tengah-tengah COVID-19 petani kita terus mereka berusaha. Insya Allah ini wujud konsep ketahanan pangan kita. Di lain orang mungkin ada khawatir kekurangan pangan, kita insya Allah petani kita sudah. Jadi bagi yang sampai bisa IP 2, IP 3, mereka IP 2, IP 3. Jadi bagi yang satu ya nggak apa-apa, tergantung lahan mereka. Jadi saya berharap pada kita semua untuk memberikan dukungan support kepada kelompok petani kopi yang mudah-mudahan 20 hektar itu betul sampai IP 3 ya. Iya Pak, dukungan sendiri Pak untuk menjadikan tempat percontohan sendiri apa nih Pak tentunya Pak? Ya hari ini kan keserahkan traktor sudah. Nah berikutnya ada pembinaan teknis, nanti ada pendampingan dari penyuluh. Tadi ada harapan ada mesin untuk panen ya, kita lihatlah nanti. Ada 2021 ada pengadaan nanti. Kita akan kalau memang konsisten 20 hektar nanti IP 300 kita akan fasilitasi dengan apa? Dengan alat panen. Karena begitu alat panen ada kan selesai panen lahannya bisa diolah langsung tanam lagi. Jadi waktu bisa kita maksimalkan ya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Siterma menerima kunjungan dan silaturahmi dari PT PLN UP3 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertempat di lobi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Jumat 24 Juli 2020. Pada kesempatan itu, manajer PT PLN UP3 Barabai Himawan Wicaksono Aji menyerahkan bantuan program Bina Lingkungan atau CSR Perpustakaan Jendela Dunia yang diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan. Bantuan ini berupa kurang lebih 4.000 buku untuk 21 sekolah dasar dan dana untuk perbaikan perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Manajer PT PLN UP3 Barabai Himawan Wicaksono Aji mengatakan tujuan program ini sebagai bentuk kepedulian PLN terhadap peningkatan minat baca dan literasi pada anak usia sekolah dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri MAP mengucapkan terima kasih kepada PT PLN UP3 Barabai yang terus mendukung kegiatan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lebih lanjut, Bupati berharap program literasi dari PLN ini bisa menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk gemar membaca. Kita hari menerima bantuan ya dari PLN untuk anak-anak sekolah dalam program literasi. Yang mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak kita untuk gemar membaca. Dan sangat tepat memang disampaikan pada saat sekarang ini kita mendorong anak-anak kita untuk terus lebih banyak menyerap berbagai pengetahuan dari buku. Karena sekarang ini kan dalam pandemi juga tatap mukanya sudah belum memungkinkan. Jadi kalau dia datang ke sekolah mengambil buku boleh, jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi ini bentuk kepedulian PLN terhadap dunia pendidikan kita, khususnya di Sungai Selatan. Dan saya serahkan Dinas Pendidikan untuk mengaturnya nanti, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Dan tentu ini sinergitas yang sangat baik antara Pemkab Hulu Sungai Selatan dengan PLN. Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN wilayah Barabai yang terus mensupport berbagai kegiatan pemerintah.
Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad meninjau pasar rakyat yang berlokasi di Jalan Haji Muhammad Yusuf pada Jumat 24 Juli 2020. Kita hari ini melihat penataan PKL ya. Sebelum kita datang ke siang, udah rata-rata sudah mulai. Yang pasti kemarin udah ada pengaspalan, insya Allah akan ada lanjutan nanti akan ya mudah-mudahan di perubahan anggaran Cibulu kita akan pasang paving block lagi. Jadi kita ingin memberikan kenyamanan kepada pedagang kaki lima termasuk agar standar protokol kesehatan terpenuhi, ada jarak dan lain-lain. Jadi ikhtiar kita memang harus itu ya, ada ikhtiar dulu, ada jarak, fasilitas cuci tangan udah disiapkan. Tapi namanya menata orang kan butuh waktu. Waktu mungkin memaksimalkan pasar terpadu belum bisa maksimal, sudah mulai. Yang mau didekatkan sesuatu nanti akan kita masukkan. Dan yang kedua juga pikiran kita, kan di sana masih banyak yang jualan di pasar sana. Apakah lahan kita ini memungkinkan untuk yang di sana pindah ke sini? Itu harus kita hitung. Kalau memungkinkan mungkin kita bisa pindah di sini. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak lahan tidak mungkin sih kan, ya di sana ya mereka berjualan juga kan, gitu ya. Saya minta dinas perdagangan terus dipersiapkan untuk pedagang yang kaki. Kan sekarang udah ketemu sepi mereka. Jadi situasional saja. Termasuk nih apakah bangunan makan ini seperti ini saja, bangunan kasbah itu seperti itu saja. Kan mandiri dia. Tapi kalau mandiri kan secara estetika kan tidak terlalu bagus. Apakah nanti disiapkan konsep dari kita bagaimana? Ya, jadi itulah mungkin kedatangan kami ingin melihat penataan yang dilakukan di perdagangan terhadap PKL. Ya. Meskipun di masa pandemi tak lantas menyurutkan semangat para ASN lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus giat melakukan gerakan membaca Al-Quran sebelum bekerja sesuai himbauan yang dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri. Hal ini terbukti dengan kembalinya diadakan kegiatan hataman Al-Quran yang digelar oleh para ASN lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Mushola Ashifa pada Jumat 24 Juli 2020. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas kegiatan gelaran hataman Al-Quran ini tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, dan juga diikuti para asisten, staf ahli, kepala bagian, dan karyawan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.